Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di channel saya. Saya Vanessa Waidevari, NIM 1905520022. Dosen pengampu saya yaitu Bapak Arif Himawan selaku dosen mata kuliah Audit Bank. Oh iya nih buat kalian, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, terima kasih teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk melihat channel YouTube saya. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat dan menambah ilmu wawasan Anda. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Oke, pertama-tama sebelum kita melaju untuk materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan universitas saya, yaitu Universitas Teguh Bang Semarang yang terletak di Mugas dan di Kendeng. Nah, untuk visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisbank merupakan menjadi fakultas terpercaya dan terpilih di bidang ekonomi dan bisnis yang memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan berbasis pada keuangan perbankan, berjiwa kewirausahaan, menguasai teknologi informasi dan komunikasi, serta berdaya saing nasional. Nah, untuk misi FEB yaitu 1. Mengembangkan organisasi fakultas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung good university governance. 2. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis keuangan perbankan berorientasikan pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global, berjiwa kewirausahaan, dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi. 3. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berbudi pengerti luhur, mau dan mampu bekerja sama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif, dan mampu bersaing secara lokal, regional, dan nasional. 4. Melaksanakan dan meningkatkan penelitian bidang ekonomi, sumber daya manusia, pemasaran, keuangan, dan perbankan yang inovatif dan bernilai ekonomis yang berkelanjutan. 5. Melaksanakan dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. 6. Menyelenggarakan pelatihan dan konsultasi sesuai dengan kompetensi fakultas dan kebutuhan masyarakat. 7. Membangun kompetensi profesional para dosen dan menyelenggarakan uji kompetensi secara kontinu untuk memperoleh sertifikasi dari lembaga-lembaga sertifikasi. 8. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, dan industri, serta institusi lain, serta masyarakat di tingkat lokal, regional, dan nasional. 9. Menjalin hubungan dengan lembaga pendidikan luar negeri untuk ilmu-ilmu ekonomi dan bisnis, manajemen, akuntansi, dan perbankan. 10. Menjalin kerjasama secara berkelanjut dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dan dunia usaha dan institusi serta industri lainnya, serta masyarakat di tingkat lokal, regional, dan nasional. 11. Menjalin hubungan dengan lembaga pendidikan luar negeri untuk ilmu-ilmu ekonomi dan bisnis, manajemen, akuntansi, perbankan. Universitas Teguh Bang Semarang merupakan universitas yang terkemuka di Semarang. Untuk Fakultas Ekonomika dan Bisnisnya memiliki 4 program studi, yaitu S1 Akuntansi, S1 Manajemen, program profesi akuntansi, dan S2 Manajemen. Untuk Fakultas Ekonomika dan Bisnis ini juga sudah berakreditasi A. Untuk fasilitasnya, Universitas Teguh Bang Semarang juga menyediakan lab komputer, lab akuntansi, pojok bursa efek, dan mini bank. Tidak hanya itu, Unisbank juga menyediakan berbagai fasilitas untuk non-akademik agar semua mahasiswa menikmati fasilitas yang telah disediakan dan nyaman untuk berkuliah di Unisbank. Nah,
Untuk apa lagi nih menunggu? Segera daftarkan diri kalian dan bergabung bersama kami di Universitas Tiku Bank Semarang. Kali ini materi audit bank yang akan saya bahas yaitu penilaian tingkat kesehatan bank. Nah, pertama-tama kita akan membahas penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 garis miring POJK 03 garis miring 2016. Menimbang 1. Bahwa kesehatan bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawas terhadap bank. 2. Bahwa perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko dapat berasal dari bank maupun dari perusahaan anak bank, serta perubahan pendekatan penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional mempengaruhi pendekatan penilaian tingkat kesehatan bank. 3. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan bank untuk menghadapi perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf B, diperlukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan pendekatan berdasarkan risiko. 4. Bahwa penilaian tingkat kesehatan bank juga perlu disesuaikan dengan penerapan pengawasan secara konsolidasi. 5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D, dipandang perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790. 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253 menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Bab 1. Ketentuan umum. Pasal 1. 1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Pasal 1. 2. Direksi. A. Bagi bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. B. Bagi bank berbentuk badan hukum. 1. Perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. 2. Perusahaan daerah adalah direksi pada bank yang belum berubah bentuk menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. C. Bagi bank berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1922 tentang perkoperasian. D. Bagi bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang. 3. Dewan Komisaris. A. Bagi bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. B. Bagi bank berbentuk badan hukum. 1. Perusahaan umum daerah adalah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. 2. Perusahaan perseroan daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. 3. Perusahaan daerah adalah pengawas pada bank yang belum berubah menjadi bentuk perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. C. Bagi bank berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1922 tentang perkoperasian. D. Bagi bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan. 4. Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. 5. Peringkat komposit adalah peringkat akhir hasil penelitian tingkat kesehatan bank. 6. Perusahaan anak adalah perusahaan yang dimiliki dan atau dikendalikan oleh bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri, yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak. 7. Pengendalian adalah pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. Pasal 2. 1. Bank wajib memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. 2. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab atas kelangsungan usaha bank, direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau tingkat kesehatan bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 3. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko atau risk-based bank rating, baik secara individu maupun secara konsolidasi. Bab 2. Penilaian tingkat kesehatan bank. Pasal 3. 1. Bank wajib melakukan penilaian sendiri atas tingkat kesehatan bank sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 3. 2. Penilaian sendiri tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan paling sedikit setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember. 3. Bank wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu apabila diperlukan. 4. Hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 yang telah mendapatkan persetujuan dari direksi wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris. 5. Bank wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 4 kepada Otoritas Jasa Keuangan yaitu A. Untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara individu paling lambat pada tanggal 31 Juli untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 31 Januari untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember, dan B. Untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi
paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember. 6. Apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 5 jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan bank disampaikan pada hari kerja berikutnya. Pasal 4. 1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian tingkat kesehatan bank setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember. 2. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu apabila diperlukan. 3. Penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan pengkinian penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan bank, dan atau informasi lainnya. Pasal 5. Dalam rangka pengawasan bank, dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang berlaku adalah hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan. Bab 6. Mekanisme penilaian kesehatan bank secara individu. Pasal 6. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individu dengan menggunakan pendekatan risiko atau risk-based bank rating sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor A. Profil risiko, B. Good corporate governance, C. Rentabilitas, D. Permodalan. Pasal 7. 1. Penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang wajib dilakukan terhadap 8 risiko, yaitu A. Risiko kredit, B. Risiko pasar, C. Risiko likuiditas, D. Risiko operasional, E. Risiko hukum, F. Risiko strategik, G. Risiko kepatuhan. 2. Kewajiban penilaian terhadap faktor GCG sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf B merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. 3. Kewajiban penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf C meliputi penilaian terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, dan kesinambungan rentabilitas. 4. Penilaian terhadap faktor permodalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf D meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Pasal 8. 1. Setiap faktor penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan peringkatnya berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur. 2. Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan A. Penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1. B. Penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit, dan C. Penetapan peringkat faktor profil risiko berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan. 3.
Menetapkan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG bank dan informasi lain yang terkait dengan GCG bank. 4. Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter atau indikator rentabilitas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi rentabilitas bank. 5. Penetapan peringkat penilaian faktor permodalan bank dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter atau indikator permodalan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi permodalan bank. Pasal 9. 1. Peringkat komposit tingkat kesehatan bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor. 2. Peringkat komposit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikategorikan A. Peringkat komposit 1, B. Peringkat komposit 2, C. Peringkat komposit 3, D. Peringkat komposit 4, dan yang terakhir E. Peringkat komposit 5. 3. Peringkat komposit 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. 4. Peringkat komposit 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. 5. Peringkat komposit 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. 6. Peringkat komposit 4 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. 7. Peringkat komposit 5 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Pasal 10. Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian otoritas jasa keuangan, ditemukan permasalahan atau pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi atau akan mempengaruhi operasional dan atau kelangsungan usaha bank. Otoritas jasa keuangan berwenang menurunkan peringkat komposit tingkat kesehatan bank. Bab 4. Mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Pasal 11. 1. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi dengan menggunakan pendekatan resiko atau risk-based bank rating sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor A. Profil resiko, B. Good corporate governance, C. Rentabilitas, D. Permodalan. 2. Penetapan peringkat faktor profil resiko bank secara konsolidasi
dilakukan dengan memperhatikan A. Signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi, dan atau B. Permasalahan perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko bank secara konsolidasi. 3. Penetapan peringkat faktor GCG secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan A. Signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi, dan atau B. Permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan GCG secara konsolidasi. 4. Penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya, dengan memperhatikan A. Signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi, dan atau B. Permasalahan rentabilitas pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi. 5. Penetapan peringkat faktor permodalan secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya, dengan memperhatikan A. Signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi, dan atau B. Permasalahan permodalan pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap permodalan secara konsolidasi. Pasal 12. Bagi bank yang melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi, maka A. Mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan bank secara konsolidasi, dan B. Pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian dan peringkat komposit secara konsolidasi wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat bank secara individu sebagaimana diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10. Bab 5. Tindak lanjut hasil penilaian tingkat kesehatan bank. Pasal 13. 1. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan dan atau hasil penilaian sendiri oleh bank, terdapat B. Faktor tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5. C. Peringkat komposit tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5, dan atau D. Peringkat komposit tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 3. Namun, terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha bank. Maka direksi, dewan komisaris, dan atau pemegang saham pengendali bank wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan kepada otoritas jasa keuangan. 2. Otoritas jasa keuangan berwenang meminta bank untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak atau action plan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 3. Bank wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan A. Sesuai batas waktu tertentu yang ditetapkan otoritas jasa keuangan untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian tingkat kesehatan bank oleh otoritas jasa keuangan. B. Paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan bank pada posisi akhir bulan Juni, dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan bank
pada posisi akhir bulan Desember. Untuk rencana tindak atau action plan yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri Bank. 4. Apabila batas waktu penyampaian rencana tindak atau action plan atas hasil penilaian sendiri Bank, sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B, jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan bank disampaikan pada hari kerja berikutnya. Pasal 14. Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak atau action plan sebagai dimaksud dalam pasal 13 paling lambat A. 10 hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak atau action plan dan atau B. 10 hari kerja setelah akhir bulan dan dilakukan secara bulanan dalam hal terdapat permasalahan yang signifikan yang akan mengganggu penyelesaian rencana tindak atau action plan secara tepat waktu. Pasal 15. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan rencana tindak atau action plan oleh bank. Bab 6. Sanksi. Pasal 16. Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1, pasal 2 ayat 3, pasal 3, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 11 ayat 1, pasal 12, pasal 13 ayat 1, pasal 13 ayat 3, atau pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa A. Teguran tertulis, B. Penurunan tingkat kesehatan bank, C. Pembekuan kegiatan usaha tertentu dan atau D. Pencantuman pengurus dan atau pemegang saham bank dalam daftar pihak-pihak yang mendapatkan predikat tidak lulus dalam penilaian uji kemampuan dan kepatutan atau fit and proper test. Bab 7. Ketentuan penutup. Pasal 17. Ketentuan pelaksanaan dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 18. 1. Pada saat peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/PBI/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum atau Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 1. Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 5184 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia nomor 13 atau /1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pasal 19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Nah, selanjutnya materi yang akan saya bahas lagi yaitu penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 3 /POJK 03/2022. POJK atau yang sering kita sebut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah atau POJK TKS, BPR, dan BPRS merupakan penyempurnaan atas SKDI RBI nomor 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan POJK nomor 20/POJK 03/2019 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan BPRS yang dilatar belakangi oleh
telah diterbitkannya ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko dan tata kelola bagi BPR dan BPRS, serta sejalan dengan perubahan paradigma pengaturan menjadi prinsip based dan pengawasan BPR dan BPRS yang bersifat risk based, yang dalam penerapannya disesuaikan dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas BPR dan BPRS. Pokok pengaturan POJK terkait penilaian TKS BPR dan BPRS sebagai berikut. 1. Kewajiban penilaian sendiri tingkat kesehatan. 1. BPR dan BPRS wajib melakukan penilaian sendiri tingkat kesehatan paling sedikit secara semesteran, serta pengkinian penilaian tingkat kesehatan sewaktu-waktu dalam hal BPR dan BPRS memenuhi kondisi tertentu. 2. Hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan disampaikan secara daring kepada otoritas jasa keuangan melalui aplikasi pelaporan online OJK atau yang sering disebut Apollo. 2. Mekanisme penilaian tingkat kesehatan. 1. Penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS dilakukan berdasarkan 4 faktor, yaitu profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan. A. Penilaian profil risiko dilakukan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR dan BPRS dan ketentuan pelaksanaannya. B. Penilaian tata kelola dilakukan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR dan BPRS dan ketentuan pelaksanaannya. C. Penilaian rentabilitas meliputi penilaian terhadap komponen kinerja rentabilitas dan tingkat efisiensi operasional BPR dan BPRS, termasuk mempertimbangkan penilaian aspek kualitatif faktor rentabilitas yang antara lain terdiri dari sumber rentabilitas, kesinambungan rentabilitas, dan atau manajemen rentabilitas. D. Penilaian permodalan meliputi penilaian terhadap komponen tingkat kecukupan permodalan BPR dan BPRS, termasuk mempertimbangkan penilaian aspek kualitatif faktor permodalan yang antara lain terdiri dari manajemen permodalan dan atau kemampuan akses permodalan. 3. Tindak lanjut penilaian tingkat kesehatan. 1. Kewajiban penyampaian rencana tindak dan laporan realisasi rencana tindak dalam hal BPR dan BPRS memenuhi kondisi, yaitu faktor profil risiko dan atau tata kelola ditetapkan peringkat 4 dan atau 5. Peringkat komposit tingkat kesehatan ditetapkan 4 serta peringkat komposit ditetapkan selain 4 atau 5 namun berpotensi memiliki permasalahan signifikan. 2. Pengaturan mengenai batas waktu penyampaian rencana tindak dan laporan realisasi rencana tindak. 3. Bagi BPR dan BPRS yang ditetapkan dalam pengawasan intensif atau pengawasan khusus oleh otoritas jasa keuangan, kewajiban penyampaian rencana tindak dan laporan realisasi rencana tindak dilakukan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPR dan BPRS. 4. Ketentuan lain-lain. Dalam mempertimbangkan tertentu, otoritas jasa keuangan dapat menetapkan kebijakan lain terkait pengaturan yang sudah ada dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pemerintahan. 5. Pemberlakuan. 1.
Penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS sesuai dengan POJK ini mulai berlaku untuk posisi laporan bulan Desember 2022 atau paralel run 2. Pengenaan sanksi atas penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS sesuai dengan POJK ini mulai berlaku untuk posisi laporan bulan Desember 2023 atau pemberlakuan penuh. Kejarlah sarjanamu meski tugas menghadangmu. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.